Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Desain Permodelan dan Informasi Bangunan kelas 10 dengan mata pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan. Pada video kali ini saya akan mengajarkan mengenai kompetensi dasar 1, yaitu memahami klasifikasi jenis jalan dan jembatan. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pembahasan tentang klasifikasi dan jenis jalan. Sebelumnya, apa sih definisi dari jalan itu? Jalan adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang sengaja dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran, dan konstruksinya, sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan, dan kendaraan yang menyangkut barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, agar proses tersebut berjalan dengan cepat dan mudah. Klasifikasi jenis jalan terbagi atas beberapa bagian. Di antaranya yaitu klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya, terdiri atas jalan arteri, kolektor, lokal, serta lingkungan. Kita memasuki yang pertama, yaitu jalan arteri. Jalan arteri ini dipergunakan untuk pelayanan angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan ditempuh adalah perjalanan jarak jauh. Jalan arteri ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama arteri primer, di mana arteri primer ini merupakan jalan yang menjadi penghubung antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Yang kedua ada arteri sekunder. Arteri sekunder ini ialah jalan yang menjadi penghubung antar kawasan utama dengan kawasan pembantu pertama, antar kawasan pembantu pertama atau kawasan pembantu pertama dengan kawasan pembantu kedua. Selanjutnya, kita memasuki jalan kolektor, di mana jalan kolektor ini dipergunakan untuk pelayanan angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan yang ditempuh jarak sedang. Jalan kolektor ini terbagi atas beberapa bagian, di antaranya yaitu kolektor primer yang merupakan jalan yang menjadi penghubung antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal. Yang kedua, kolektor sekunder. Kolektor sekunder ini merupakan jalan yang menjadi penghubung antar kawasan pembantu kedua dengan kawasan pembantu ketiga. Jalan lokal. Jalan lokal ini dipergunakan untuk memberikan pelayanan angkutan pada daerah lokal atau setempat, dengan ciri-ciri memiliki perjalanan yang ditempuh merupakan perjalanan jarak pendek. Jalan lokal ini terbagi atas beberapa macam, di antaranya lokal primer, di mana lokal primer ini merupakan jalan yang menjadi penghubung antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan. Selanjutnya ada lokal sekunder. Lokal sekunder ini merupakan jalan yang menjadi penghubung antara kawasan pembantu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dengan perumahan direncanakan dengan kecepatan rencana paling rendah 10 km dan paling kecil 7,5 meter. Berikutnya kita memasuki jalan lingkungan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berguna untuk memberikan pelayanan pada angkutan di lingkungan. Jalan ini mempunyai kecepatan rata-rata terendah. Jalan lingkungan ini terbagi atas beberapa macam juga, yaitu yang pertama lingkungan primer. Lingkungan primer ini merupakan jalan yang menjadi penghubung antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan, termasuk jalan yang berada di dalam lingkungan kawasan perdesaan tersebut. Yang selanjutnya lingkungan sekunder, di mana lingkungan sekunder ini merupakan jalan yang menjadi penghubung antar tanah, perumahan, ataupun tempat-tempat di kawasan perkotaan. Selanjutnya kita memasuki materi tentang klasifikasi jembatan. Sebelumnya, apa sih definisi dari jembatan itu? Jembatan merupakan konstruksi yang berada di atas permukaan tanah ataupun permukaan air dan dibuat bersilangan dengan sungai, lembah, dan jalan yang memiliki perbedaan tinggi dengan kegunaan untuk meneruskan jalan agar bisa melewati ringtang.